Sakti yang telah berkolaborasi dengan Seksi Kesehatan dalam menyelenggarakan seminar bertema kesehatan ini. Sebagai bagian dari Seksi Keadilan Perdamaian, kami di SKP percaya bahwa keadilan dan kesetaraan itu bukan hanya soal hak dan kesempatan, tapi juga soal akses terhadap pengetahuan. Dan Bunda Maria ya, pasti akan bersama-sama kita untuk mendampingi putranya sampai akhir gitu ya. Terima kasih Bu Tina. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Saya senang lihat ibu-ibu semua sehat dengan bapak-bapak. Tambah ada bapak-bapaknya, saya senang banget. Saya akan menjelaskan tentang mengenal dan mendidik kesehatan reproduksi sejak dini. Kemarin waktu ditanya apa ya topik yang bisa dibuat kesehatan, pertama saya diwajibkan untuk dari KAJ diminta untuk menjelaskan tentang reproduksi. Kapan nih waktunya, kepada siapa, terus habis itu ini di wilayah katanya Butina dan tadi bahwa pesertanya adalah ibu-ibu wilayah. Wah, kalau ibu-ibu wilayah bagus sih. Sekaligus kami juga sama Bu Sisil akan mensosialisasikan tentang PPADR, protokol perlindungan anak dan dewasa. Jadi topik yang kita bahas tentang saya utamakan tentang remaja, tentang pubertas dan kesehatan. Kemudian proses reproduksi, menstruasi dan mimpi. Apakah kemudian ini menjadi salah satu opsi untuk anak-anak remaja ini perempuan yang lagi menstruasi cuma mungkin ada aktivitas fisik seperti berenang atau apa, karena kan dia tidak ada ekses tambahannya ya. Terima kasih Dr. Santa. Itu bisa memaparkan. Selanjutnya Siti Barito. Oke, selamat siang. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya. Perkenalkan, saya Rito Samudra. Kalau teman-teman media kebanyakan mengenal saya sebagai seorang psikolog, tapi saya sebagai seorang ilmuwan kesehatan non-akademis. Nah, kok apa sih non-akademis? Saya meneliti tentang permasalahan yang namanya NDD, Neurodevelopmental Disorder. Ya, apa aja di situ? Ada autis, ada ADHD, ada RR dan lain sebagainya yang urusannya dengan saraf kepala. Nah, jadi kalau di dalam kedokteran, kebetulan saya psikolog klinis. Nah, kalau di dalam kedokteran itu di dalam pemeriksaan atau anamnesis, analisa itu ada 3 hal. Nanti kalau mau periksa di dokter itu 3 hal dasar. Jadi kalau dokter mau pusing, dokternya bilang tipes, saya dulu ya, demam DB, nggak boleh. Ada 3 hal. Pertama adalah patologi anatomi, yang kedua adalah fisiologi atau fungsi, dan yang ketiga adalah psikologi. Psikologi itu terakhir. Kalau patologi anatominya mengalami permasalahan, contohnya dojone jedukan ada nyeri, terus di eko terjadi penyumbatan pada kardiovaskularisasi, berarti orang ini kena jantung, koroner bisa dan sebagainya. Oh, terjadi penebalan atau kardiomegali, jantung juga. Jadi nggak ada sakit kardiomegali, sakitnya jantung. Nah, itu adalah dari patologi. Terus yang utama adalah apa? Hematologi lengkap, darah, urin, sama fungsi ginjal harus dicek. Baru masuk fungsi fisiologi. Kalau jantungnya sudah deg-degan, fungsinya badan pikiran bagaimana? Susah.
Kalau sudah jantungan, ada perkara-perkara, ada pemikiran mesti deg-degan, ya. Apalagi kalau udah akhir bulan, tambah deg-degan banget itu nanti. Ya. Jadi fungsinya nanti kurang optimal. Nah kalau kurang optimal, mikirnya juga lambat. Nah, nggak bisa orang sakit disamakan dengan orang sehat. Orang stroke suruh main main bulu tangkis, atau orang stroke disuruh untuk pidato. Nah itu bahaya ya. Nah psikologisnya baru setelah fungsinya sudah tidak baik. Nah masuk psikologisnya bagaimana? Ya wajar kalau orang sakit selalu marah-marah atau impulsif. Jangan pakai lagi tentang tantrum. Impulsif apa? Marah-marah. Orangnya stroke suruh marah-marah pasti terbatas. Ambil air aja susah, apalagi lari-lari, ya itu. Jadi ada tadi patologi anatomi, fisiologi dan psikologi. Kita akan mempelajari, saya melengkapi dari Dr. Sandra tentang emotional intelligence parenting dari prenatal sampai dengan postnatal. Iya, karena anak-anak itu masih kondisinya itu miskin. Jadi anak-anak itu adalah orang kecil yang misalkan perasaan. Wanita itu selalu menggunakan perasaan, pakainya emosional, emosi, bukan rasional. Wanita 80% emosi, ya kan? Peratapan. Nah ini karena apa? Balik lagi nanti diberikan. Perkembangan emosi akan dipengaruhi oleh kondisi emosional ibu sejak pada saat prenatal. Amin. Makanya ada orang tua yang dulu bibit, bobot, kenapa? Nah, bapakku pergi siapa? Ini mau pacaran ini. Ada dia punya anak cewek, cowoknya berapa? Ibunya kerja di mana? Bapaknya siapa? Ya kan? Kakeknya siapa? Itu penting. Kenapa? Enggak tahu kalau bapaknya atau kakeknya kan cancer. Kakeknya apa neneknya bakat diabetes. Nah, kan nggak mungkin kalau anaknya suruh punya suami perawat. Gitu. Ini kan pertama kali pacaran masih seger, badannya remaja lagi yang digerakkan oleh Dr. Sandra, ya kan? Usia 30 tahun, insulinnya sudah kesimpulannya dari prenatal sampai dengan postnatal bahwa pelatihan membuat anak-anak kita berikan menjadi gadis atau seorang perjaka seorang laki-laki yang bertanggung jawab itu dari ibu utamanya, ya kan? Subjeknya dari mana? Dari bapak. Jadi dua-dua ini penting sekali perannya. Makanya menikah itu harus dipikirkan lebih dahulu. Nggak asal datang, nggak asal cantik. Ya, dari sini. Walaupun wajahnya biasa, tapi pendidikan dari orang tuanya bagus, insya Allah kemungkinan besar Tuhan akan selalu memberkati. Ya. Oke.